Kemana arah gold dan GBP USD berikutnya? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian, dimana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Hari ini gue akan bahas gold dan GBP USD ya, sebagai kelanjutan follow up dari mapping yang videonya gue bikin kemarin. Link videonya gue taruh di atas ini. Oke, check this out. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke grafik, dan di video kemarin gue udah katakan bahwa gold akan turun dan kita akan berusaha untuk mencari entry sell. Itu yang pertama di sini ya, 1940. Dan lalu berikutnya di level yang di atasnya di sini 1952, dan tentunya yang kita tunggu adalah rejection ya. Rejection itu artinya ada candle yang reject ya. Reject tuh dia tolakan gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ketika setengah 8 itu ada news kemarin, itu posisinya si gold di bawah sini ya. Ini chart M30 kita lihat kemarin ya, jam 7.30 nih, hari Kamis tanggal 15. Itu big newsnya cukup banyak ya, ada unemployment claim, core retail dan lain-lain. Dan ketika setengah 8 itu harga di bawah sini ya, dan dia berbalik arah, candle bullish engulfing Marubozu ya di M30, lalu dia nyamperin level 1940, tidak ada reaksi sama sekali ya, malah kuat naiknya. Lalu di sini juga candlenya bullish kuat ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau seperti itu artinya tidak ada rejection di sini untuk nge-sell gitu. Jadi seharusnya keputusan entry itu tidak dilakukan, dan itu biasanya seperti itu ya. Di sini pun sama, tidak ada reaksi harga untuk nge-sell, dia terus naik dan setelah itu sideways sampai dini hari. Dan ini sesi Asia hari ini, dan sekarang memasuki sesi London ya sebentar lagi. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan jika seperti ini? Kita harus analisa ulang ya, kita mapping ulang, dan again buat delete dulu semuanya, kita ganti daily chart ya, untuk melihat bagaimana sih price action si gold ini. Nah, yang kemarin itu kita katakan support di sini di break, dia bisa drop ke bawah. Tapi yang terjadi dia berbalik arah ya. Dan perhatikan candlenya bullish engulfing ya di daily chart. Dan dia artinya ini terjadi false break di area bawah ya. Ini namanya false break. Setelah dia ngebreak support di sini, dia terjadi bullish engulfing. Jadi seharusnya sekarang arahnya itu ke atas ya. Jadi ini adalah untuk nge-buy si gold ya, at least hari ini atau hari Senin minggu depan nanti. Tentunya kita harus melihat lagi ya. Jadi level ini ternyata masih bertahan. Kalau kita bikin ke kiri ya, ini level yang cukup penting juga. Ternyata dia masih bertahan. Kita turunin time frame H4 dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita lihat di H4? Di sini ada semacam trend line seperti ini ya. Saya kasih garis putus-putus. Karena pada akhirnya seharusnya ini akan dijebol ke atas. Ini merupakan liquidity ya, trendline ini merupakan liquidity yang mungkin akan dijebol ke atas. Di level atas ini dia ada supply ya, dan di sini pun ada liquidity ya. Jadi gold sebenarnya dengan melihat candle bullish yang sangat kuat di sini, dan ada liquidity miring di sini, dan ada liquidity yang lurus di sini ya, 1984. Pada akhirnya gold kemungkinan akan naik ya jadinya, untuk ngetes level atas di sini. Ya, levelnya adalah 1988. Jadi arahnya saya pikir dia akan turun untuk naik. Pertanyaannya turunnya sampai mana? Oke, nah yang kita lihat di sini kita ganti menjadi line. Di sini dia bentuk low, high, lower low, dan higher high. Jadi ini merupakan bahu kiri ya, dari inverted head and shoulder atau dari Quasimodo level ya, QM. Kita bikin garis di sini. Ya, kita mapping dulu. Ganti warna hijau ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua juga, ini tadi false break-nya ya. Jadi kita udah hapus saja. Oke, level yang penting juga 1940 ini bertepatan dengan yang kita bikin kemarin, 1940 yang jadi yang tadinya level untuk kita cari sell, kan dia di break balik dan membentuk QM di bawah, jadi ini level untuk nge-buy ya. Dan di sini juga kita ambil closingannya di H4 ya. Jadi sebuah area di sini yang bisa dipantau. Oke, dan kita turunin time frame ke H1 atau M30 untuk ngelihat, mungkin M30 lebih jelas. Nah, ini indikator sesi Asia ya. Yang kotak warna biru ini saya matiin dulu untuk ngelihat price action lebih jelas. Kita ganti line lagi. Nah, di sini di sekitaran 1940 sampai
1945 ya. Di sini dia nge-wave sedikit ya, zigzag kecil lalu turun. Di sini dia nge-break. Artinya level di sini ya cukup penting nih 1945 ya. Kita ganti jadi candle lagi. Nah, jadi ada kemungkinan areanya adalah dari 1945 hingga 1940, itu yang saya tunggu. Oke, sebagai konteks adalah kalau dia ngebreak di bawah sesi Asia, saat ini sudah ngebreak, artinya arahnya turun dulu ya. Turun dulu untuk selanjutnya kita cari tradingan untuk buy di level sini ya, 1940 hingga 45. Tentunya harus ada reaksi harga yang bagus ya di lower time frame, minimal M15 atau ke bawah. Dan kita tunggu candlestick pattern atau drop base rally ya. Nah, saya pernah bikin juga video candlestick pattern dan video drop base rally. Link videonya gue taruh di deskripsi di bawah. Nah, ketika misalkan bisa dapat di sini hari Jumat ya, nanti sore malam atau misalkan besok hari Senin ya, bisa saja ini terjadi di hari Senin besok. Ini kita bisa pasang nanti ya, stop lossnya tergantung dari patternnya, dan biasanya kita taruh di bawah level Quasimodo-nya. Tentunya untuk TP1 ya, kita ke sini dulu ya, ke trendline di sini, dan berikutnya bisa ke atas ya. Range-nya banyak lagi. Itu untuk si gold ya. Untuk kelanjutan dari mapping yang nextnya di GBP USD. Ya, ini adalah chart GBP USD M30 ya. Kita juga bikin video mapping kemarin, dan kemarin asumsinya kemarin terjadi false break di atas. Ini garis merah-merah false breaknya. Lalu ini sesi Asia, dan harapannya kemarin ya kita dia fake out ya, dia naik ke atas ketemu level supply. Kalau terjadi fake out di sini rejection, kita mau cari sell. Ini mapping yang ini kemarin, dan yang terjadi ya bersamaan dengan news. Oke, ketika news keluar setengah 8, itu dia di bawah sini, dia naik kuat, tidak ada rejection sama sekali ya. Candle closingnya kuat. Kalau kita turunin M15, nah kalian perhatikan ini biru semua candlenya. Biru dijebol seperti itu ya. Artinya apa? Artinya tidak ada rejection. Kalau tidak ada rejection, maka ya tidak disarankan untuk entry. Sebenarnya kalau entry ya boleh aja, tapi pasang stop loss misalkan 25 pips, lalu stop lossnya kena. Oke, sekarang dia ngebreak kuat, dia posisinya di atas. Kita hapus lagi. Kita lihat daily chart dulu ya. Nah, perhatikan di sini dia ngebreak dengan kemarin ya, candle bullish Marubozu ya, kuat lagi. Ya, jadi dia candlenya di sini kecil, di sini membesar. Artinya apa? Ini buy-nya mendominasi bullishnya. Bagaimana cara buy-nya? Tentunya harus tunggu koreksi lagi ya. Kita tunggu koreksi ke level mana. Di sini dia naik jadi resisten, lalu turun, dan ini resisten yang di break, kita mapping di closingannya dan juga di high-nya ya. Oke, supaya menjadi sebuah area. Nah, dari situ kita mungkin lihat ke kiri ya. Kita lihat ke kiri apakah ada resisten di sini yang penting. Mungkin weekly. Nah, di sini tidak ada ya. Artinya apa? Bisa saja dia terus-terusan naik hingga panjang ya ke atas. Ya, bisa 500 pips lagi ya. Jadi kita fokus mencari entry buy kalau dia terjadi koreksi. Ini saya turun ke lower time frame H4, dan terlihat di sini areanya cukup bagus ya. Kalau kita perhatikan di sini dia nge-wave sedikit, zigzag lalu naik. Artinya di level bawah sini ada demand. Kita mapping supaya lebih clear lagi. Turun ke lower time frame H1 dan atau M30 ya. Saya hanya akan mau buy GBP USD kalau dia harganya bisa pelan-pelan turun ke level sini untuk dicari rejection naik ke atas. Ya, levelnya adalah 1.2640 hingga 2680 ya. Range-nya 40 pips di sini. Kita tunggu reaksi harga di lower time frame. Belum tentu terjadi hari ini, bisa saja dia terus-terusan naik, dan kalau dia terus naik, maka saya tidak akan entry di GBP USD. Oke guys, ini hanya sekedar planning ya. Dan ada banyak pair yang biasanya saya pantau menjadi watchlist, dan belum tentu yang kita mapping itu terjadi. Kita menunggu dari segala jenis pair yang masuk di dalam watchlist kita, dan mana yang dia nyamperin ke level yang kita tunggu. Itulah trading ya. Jadi kebanyakan kita menunggu. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.